Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Warganet, tempat cerita-cerita horor menunggu untuk didengar. Sebelum kita mulai, mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Semoga yang mendengarkan diberi kesehatan, ketenangan hati, rezeki yang berkah, dan perlindungan dari segala bahaya yang tampak maupun yang tak terlihat. Amin. Satu hal lagi, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, bantu like dan share supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Kisah Warganet. Inilah cerita kelanjutan dari cerita sebelumnya. Mari kita simak ceritanya. Seminggu berlalu sejak Fernando mulai menjauh dari semua orang. Marlina duduk di sofa ruang tamu sambil menatap suaminya yang tertidur di kasur kamar. Sudah 2 hari ini Fernando izin tidak berangkat kerja. Bilang badannya tidak enak. Tapi Marlina tahu itu bukan sakit biasa. Suaminya seperti kehilangan semangat hidup. Marlina bangkit dari sofa dengan susah payah. Perutnya sudah sangat besar. Kandungannya menginjak 7,5 bulan. Gerakan bayinya semakin aktif. Dia berjalan ke jendela, menarik gorden sedikit sambil menatap keluar. Matanya tertuju ke rumah sebelah. Anggita sedang menjemur pakaian di belakang rumah. Sejak kapan Marlina mulai memperhatikan tetangganya itu? Mungkin sejak Fernando berubah. Marlina ingat betul, 2 bulan lalu suaminya masih biasa saja. Pulang kerja, makan, tidur, main handphone sebentar, lalu tidur lagi. Tapi sekarang Fernando sering melamun, mudah marah kalau ditanya sesuatu, bahkan menghindari tatapan matanya. Marlina pernah mencoba memeluk Fernando dari belakang saat laki-laki itu sedang duduk di teras. Tapi Fernando malah menghindar, bilang badannya pegal. Padahal dulu Fernando selalu suka dipeluk istrinya. Bilang itu bikin dia tenang. Sekarang semua berubah. Sore itu, Marlina duduk lagi di dekat jendela. Kebiasaan barunya mengamati sekitar, terutama rumah Anggita. Fernando keluar kamar dengan wajah kusut, matanya merah seperti habis menangis. Laki-laki itu duduk di teras depan, menyalakan rokok. Marlina jarang lihat suaminya merokok, tapi akhir-akhir ini Fernando bisa menghabiskan setengah bungkus dalam sehari. Dari jendela Marlina melihat Anggita keluar rumah. Perempuan itu mengenakan baju longgar warna hijau, membawa tas kecil seperti mau keluar sebentar. Tapi yang membuat Marlina mengernyitkan dahi adalah perut Anggita yang terlihat sedikit membesar. Tidak terlalu jelas, tapi bagi perempuan yang sedang hamil seperti Marlina, hal itu mudah dikenali. Marlina mencoba mengingat-ingat. Anggita hamil. Sejak kapan? Bulan lalu saat mereka sempat ngobrol di teras, perut Anggita masih rata. Sekarang sudah ada tonjolan kecil. Berarti hamilnya masih muda. Mungkin sekitar 2 atau 3 bulan. Tapi tunggu. Suami Anggita kan kerja di Kalimantan. Terakhir pulang kapan? Marlina mencoba mengingat. Fernando pernah cerita kalau dia lihat laki-laki asing pulang ke rumah Anggita. Itu sekitar 2 bulan lalu atau lebih. Marlina menghitung dalam hati. Kalau suami Anggita terakhir pulang 2 bulan lalu dan sekarang Anggita hamil 2 bulan, itu masuk akal. Tapi kenapa Marlina merasa ada yang tidak beres? Matanya beralih ke Fernando yang masih duduk di teras. Suaminya itu menatap ke arah Anggita yang sedang berjalan keluar pagar. Tatapan Fernando bukan tatapan biasa. Ada sesuatu di sana. Gelisah, takut, bersalah. Marlina merasakan dadanya sesak. Anggita menghilang di ujung jalan. Fernando tetap duduk di teras, tapi tangannya gemetar saat memegang rokok. Marlina melihat suaminya dari balik gorden. Firasat buruk mulai menyeruak di dadanya. Mas,
panggil Marlina dari dalam rumah. Fernando tidak dengar atau pura-pura tidak dengar. Marlina keluar, berdiri di ambang pintu. "Mas." Fernando menoleh, wajahnya kaget sebentar. "Iya, kenapa?" "Mas kenal baik sama Mbak Anggita." Pertanyaan itu membuat Fernando terdiam. Rokoknya hampir jatuh dari tangan. "Kenal? Iya kenal lah. Tetangga." "Cuma tetangga?" "Iya, emang kenapa?" Fernando berdiri, membuang rokok ke tanah dan menginjaknya. "Kenapa tiba-tiba nanya gitu?" Marlina menatap suaminya dalam-dalam. "Enggak, cuma nanya aja. Soalnya akhir-akhir ini Mas sering lihat ke rumah dia." "Gak ada yang aneh, rumahnya kan di sebelah. Ya pasti kelihatan lah." Fernando masuk rumah dengan tergesa, meninggalkan Marlina di pintu. Marlina berdiri sendirian di sana, perutnya terasa berat, tapi bukan karena kandungan. Ada beban lain yang mulai menekan. Dia kembali masuk, duduk di sofa, tangannya memegang perut. Bayinya menendang keras, seperti merasakan kegelisahan ibunya. Malam harinya Marlina tidak bisa tidur. Dia berbaring membelakangi Fernando yang sudah tertidur duluan. Pikirannya terus berputar. Ada apa sebenarnya? Kenapa suaminya berubah drastis sejak 2 bulan lalu? Kenapa setiap kali dia sebut nama Anggita, Fernando jadi gugup? Dan yang paling mengganggu, kenapa Anggita tiba-tiba hamil? Keesokan paginya, Marlina bangun dengan rencana yang sudah matang dalam pikirannya. Dia harus tahu pasti apa yang terjadi. Firasat buruk semalam tidak bisa diabaikan begitu saja. Setelah Fernando berangkat kerja pagi-pagi sekali, Marlina menyiapkan diri. Dia mengenakan jilbab dan baju longgar, lalu keluar rumah membawa tas belanja seperti biasa. "Mbak Anggita, saya mau ke pasar dulu ya," teriak Marlina sengaja agak keras dari halaman depan. Anggita yang sedang menyapu teras menoleh dan melambaikan tangan. "Iya mbak, hati-hati di jalan." Marlina berjalan keluar pagar, melambaikan tangan pada ojek online yang sudah dia pesan. Tapi begitu ojek itu sampai ujung jalan dan belok, Marlina meminta turun. Dia membayar lalu berjalan kembali ke perumahan lewat jalan belakang yang jarang dilewati orang. Langkahnya pelan karena perutnya yang besar, tapi tekadnya bulat. Marlina masuk ke rumahnya lewat pintu samping yang biasanya jarang dia pakai. Dia membuka pintu dengan sangat hati-hati agar tidak berbunyi. Rumahnya sepi. Fernando sudah berangkat. Seharusnya tidak akan pulang sampai sore. Tapi Marlina punya firasat suaminya akan kembali lebih cepat hari ini. Marlina duduk di ruang tamu yang gelap. Gorden ditutup rapat. Dia menunggu dengan nafas tertahan. 1 jam berlalu, 2 jam. Marlina hampir menyerah, mengira firasat buruknya salah. Tapi tepat pukul 10 pagi, suara truk Fernando terdengar memasuki perumahan. Jantung Marlina berdegup kencang. Dia berdiri, berjalan pelan ke jendela samping yang menghadap ke rumah Anggita. Dari sana, dia bisa melihat sebagian halaman belakang rumah tetangganya. Fernando turun dari truk, melirik ke sekelilingnya seperti memastikan tidak ada yang melihat. Lalu berjalan cepat ke arah rumah Anggita. Tapi bukan ke pintu depan. Dia menuju pintu belakang. Marlina menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak tangis yang hampir keluar. Fernando masuk ke rumah Anggita lewat pintu belakang. Marlina berjalan keluar lewat pintu samping rumahnya, bersembunyi di balik tembok pembatas. Jendela samping rumah Anggita sedikit terbuka. Dari sana suara percakapan samar terdengar. "Kenapa Mas datang? Bukannya harusnya kerja?" Itu suara Anggita. "Saya gak bisa terus ngindarin Mbak. Saya harus tahu kandungannya gimana sekarang." Marlina menutup mulutnya lebih erat. Air matanya mulai mengalir. "Baik-baik aja Pak.
Kemarin saya sempat ke bidan. Katanya sehat. Sudah hampir 3 bulan. Mbak yakin suami Mbak gak curiga? Yakin. Perdana senang banget waktu saya kasih tahu. Dia pikir ini anaknya. Tapi ini anak saya, Mbak. Darah daging saya. Suara Fernando terdengar serak, seperti menahan tangis. Marlina tidak sanggup mendengar lebih jauh. Kakinya lemas, hampir roboh kalau tidak berpegangan pada tembok. Dunianya runtuh dalam sekejap. Suaminya, tetangganya, kehamilan, semuanya jelas sekarang. Marlina berjalan mundur perlahan kembali ke rumahnya lewat pintu samping. Dia menutup pintu, lalu duduk di lantai ruang tamu. Tangannya gemetar memeluk perutnya yang besar. Bayinya menendang kuat, seperti merasakan penderitaan ibunya. Air mata Marlina mengalir tanpa suara, hatinya hancur berkeping-keping. Suaminya yang dia cintai, yang sebentar lagi akan jadi ayah dari anaknya, ternyata menghamili perempuan lain. Dan perempuan itu adalah tetangga yang selama ini dia anggap baik. Ya Allah, bisik Marlina sambil menangis. Tapi dia segera menghapus air matanya. Tidak, dia tidak boleh menangis terlalu lama. Kandungannya bisa bahaya kalau dia terlalu stres. Anaknya tidak bersalah, bayinya tidak tahu apa-apa. Marlina berdiri dengan susah payah, berjalan ke kamar. Dia berbaring di kasur, memeluk perutnya erat. Maafin ibu nak, bisiknya pelan. Ibu janji akan jaga kamu. Kamu gak salah apa-apa. Ayahmu yang salah. Tapi ibu akan pastikan kamu lahir sehat. Marlina berbaring lama di sana, menatap langit-langit kamar. Pikirannya berputar cepat. Dia tidak bisa diam saja. Dia harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Dia tidak bisa ribut, tidak bisa marah-marah. Kandungannya sudah tua. Kalau terlalu emosi bisa bahaya. Malam harinya Fernando pulang seperti biasa. Marlina menyambut dengan wajah datar. Dia menyiapkan makan malam tanpa banyak bicara. Fernando terlihat sedikit lega. Istrinya tidak bertanya macam-macam. Tapi Marlina hanya diam karena sudah tahu segalanya. Dalam keheningan malam itu keputusan mulai terbentuk di benaknya. Dia harus melakukan sesuatu, tapi dengan cara yang tidak akan membahayakan bayinya. 3 hari Marlina memendam semuanya sendirian. Dia tidak tidur nyenyak, tidak nafsu makan. Tapi dia tetap berpura-pura baik-baik saja di depan Fernando. Laki-laki itu tidak menyadari istrinya sudah tahu segalanya. Setiap malam Marlina berbaring membelakangi suaminya, menangis dalam diam sampai bantal basah oleh air mata. Pagi itu Marlina bangun lebih awal dari biasanya. Jam menunjukkan pukul 4:30 subuh. Fernando masih tidur pula setelah pulang larut malam tadi. Marlina bergegas mandi, mengenakan baju longgar dan jilbab hitam. Dia mengambil dompet, memasukkan uang secukupnya, lalu keluar rumah dengan hati-hati agar tidak membangunkan suaminya. Jalanan masih sepi. Marlina berjalan ke perempatan, menunggu angkot pertama yang lewat. Perutnya terasa berat, tapi tekadnya lebih berat lagi. Setelah menunggu hampir 10 menit, angkot jurusan Depok akhirnya datang. Marlina naik dengan susah payah, duduk di bangku paling depan. Perjalanan memakan waktu lebih dari 1 jam karena macet di beberapa titik. Marlina turun di terminal kecil Depok, lalu naik ojek motor yang sudah dia hubungi sejak semalam. Tukang ojek itu membawanya masuk ke dalam perkampungan padat, melewati jalan-jalan sempit yang susah dilewati mobil. Sampai sini aja ya bu, rumahnya tinggal masuk ke dalam lagi, kata tukang ojek sambil menunjuk sebuah jalan setapak yang lebih sempit lagi. Marlina membayar, lalu berjalan pelan menyusuri jalan setapak itu. Di kanan kiri ada rumah-rumah tua yang berdempetan. Suasana pagi itu pengap meski matahari belum terlalu tinggi. Bau sampah dan air got tercium samar. Marlina memegang perutnya, berusaha tetap kuat. Di ujung jalan setapak ada sebuah rumah kecil berwarna hijau lumut dengan pintu kayu tua. Tidak ada papan nama, tapi Marlina tahu ini tempatnya.
Temannya dulu pernah cerita kalau ada masalah rumah tangga yang berat, datang ke dukun ini. Marlina tidak pernah percaya hal-hal begituan, tapi sekarang dia tidak punya pilihan lain. Marlina mengetuk pintu pelan. Tidak lama, seorang perempuan tua membuka pintu. Rambutnya putih semua, wajahnya keriput, matanya sayu. Perempuan itu mengenakan kebaya lusuh dan kain batik. "Masuk," kata perempuan tua itu tanpa bertanya apa-apa, seperti sudah tahu Marlina akan datang. Marlina masuk ke dalam rumah yang gelap, meski sudah pagi. Hanya ada satu jendela kecil yang tertutup tirai. Ruangan itu sempit, beraroma kemenyan yang menyengat. Di tengah ruangan ada tikar pandan tua dan beberapa bantal lusuh. "Duduk," perintah dukun itu sambil duduk bersila di tikar. Marlina duduk dengan susah payah. Perutnya yang besar membuatnya tidak nyaman. Dukun itu menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Sakit hati ya?" Marlina mengangguk. Air matanya tiba-tiba pecah. Dia menceritakan semuanya, tentang Fernando yang berubah, tentang Anggita yang hamil, tentang percakapan yang dia dengar dari balik tembok. Semua keluar tanpa bisa ditahan. Dukun itu mendengarkan dengan tenang, sesekali mengangguk. Setelah Marlina selesai bercerita, dukun itu berdiri dan mengambil sebotol kecil dari rak kayu. Botol itu berisi air bening, seperti air biasa. "Siramkan air ini di depan pagar rumah perempuan itu setiap malam. Cukup sedikit saja, tidak perlu banyak. Lakukan sampai air ini habis," kata dukun sambil menyerahkan botol itu ke tangan Marlina. Terus nanti gimana?" tanya Marlina dengan suara bergetar. "Dia akan merasakan akibatnya sendiri. Kamu tidak perlu tahu caranya, yang penting kamu lakukan yang saya bilang." Marlina menatap botol di tangannya. Ini cuma air biasa, tapi entah kenapa dadanya terasa sesak. Ini gak akan bahaya buat saya kan?" "Tidak, kamu hanya menyiramkan air. Sisanya biar yang di atas yang urus." Marlina membayar sejumlah uang yang diminta, lalu pamit pulang. Perjalanan pulang terasa lebih berat. Botol kecil itu tersimpan rapat di dalam tasnya. Hatinya bercampur aduk, dendam, sedih, takut. Semuanya jadi satu. Tapi satu hal yang pasti, dia tidak akan diam saja melihat Anggita bahagia dengan kehamilan hasil perselingkuhan dengan suaminya. Malam itu, Marlina berbaring di kasur sambil memeluk botol kecil berisi air yang dia dapat dari dukun. Fernando sudah tidur pulas di sampingnya. Nafasnya teratur. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Perumahan sudah sepi. Hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali motor lewat di jalan depan. Marlina bangun perlahan, berusaha tidak membangunkan suaminya. Kakinya menyentuh lantai dingin. Tubuhnya bergerak hati-hati karena perutnya yang besar. Dia mengambil botol itu dari bawah bantal, menyembunyikannya di balik bajunya, lalu berjalan keluar kamar dengan langkah sangat pelan. Pintu depan dibuka sedikit saja, cukup untuk tubuh Marlina lewat. Udara malam terasa dingin. Marlina menggigil sedikit, tapi bukan karena dingin. Hatinya berdebar kencang. Dia melangkah keluar pagar rumahnya, melirik ke kiri kanan memastikan tidak ada yang melihat. Rumah Anggita gelap, semua lampu sudah mati. Perempuan itu pasti sudah tidur. Marlina berjalan pelan mendekati pagar rumah tetangganya. Tangannya gemetar saat membuka tutup botol. Air di dalamnya bening, tidak berbau apa-apa. Seperti air biasa yang bisa diminum kapan saja. Marlina memiringkan botol sedikit, membiarkan air itu tumpah pelan di depan pagar rumah Anggita. Air itu meresap ke tanah kering, tidak meninggalkan bekas apa-apa. Tidak ada suara, tidak ada cahaya aneh, tidak ada apa-apa. Hanya air biasa yang hilang diserap tanah. Marlina menutup botol itu lagi, lalu cepat-cepat kembali ke rumahnya.
Dadanya naik turun, nafasnya pendek-pendek. Dia masuk ke kamar, menyimpan botol itu kembali di bawah bantal, lalu berbaring di samping Fernando yang masih tidur nyenyak. Mata Marlina terbuka lebar menatap langit-langit. Apa yang baru saja dia lakukan? Apakah ini benar? Tapi rasa sakit hatinya lebih besar dari rasa takutnya. Malam berikutnya Marlina mengulangi hal yang sama jam 11 malam. Dia keluar diam-diam, menyiramkan air itu di tempat yang sama. Masih tidak ada yang istimewa, hanya air biasa yang meresap tanah. Fernando tidak tahu apa-apa, laki-laki itu tidur nyenyak setiap malam, lelah setelah seharian bekerja. Malam ketiga, Marlina kembali melakukan ritual yang sama. Kali ini tangannya tidak gemetar lagi. Dia sudah terbiasa. Air disiramkan, meresap, lalu Marlina kembali ke rumah. Begitu terus setiap malam. Tidak ada yang mencurigakan, tidak ada tetangga yang bangun. Semuanya berjalan mulus. Tapi di rumah sebelah, Anggita mulai merasakan sesuatu yang aneh. Malam ketiga setelah Marlina memulai ritual itu, Anggita terbangun dengan nyeri hebat di perutnya. Rasanya seperti ditusuk-tusuk dari dalam. Dia meringkuk di kasur, tangannya memegang perut yang baru menginjak 3 bulan. Aduh, rintih Anggita pelan. Dia bangun ke kamar mandi, mencuci muka dengan air dingin. Mungkin cuma kram biasa, pikirnya. Tapi rasa sakitnya tidak hilang, malah semakin kuat. Gerakan janin di perutnya terasa aneh, seperti bergerak terlalu keras untuk ukuran usia kandungan segitu. Anggita kembali ke kasur, berbaring miring sambil terus memegang perutnya. Keringat dingin mulai keluar. Dia ingin ke dokter, tapi takut rahasia kehamilannya terbongkar. Perdana baru tahu dia hamil lewat telepon. Belum pernah lihat langsung. Kalau Anggita ke dokter dan ketahuan ada yang aneh, bagaimana dia menjelaskan? Pagi harinya rasa sakit itu sedikit berkurang. Anggita mencoba makan, tapi mual langsung menyerang. Dia muntah di kamar mandi sampai lemas. Tubuhnya terasa tidak bertenaga, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, Marlina terus melanjutkan ritualnya setiap malam. Botol itu masih setengah penuh. Setiap kali menyiramkan air, Marlina berbisik pelan. Rasakan sendiri akibatnya. Hatinya sudah keras, tidak ada lagi rasa kasihan. Yang ada hanya dendam yang terus membara setiap kali dia ingat suaminya menghamili perempuan itu. Fernando tidak menyadari apa yang dilakukan istrinya. Laki-laki itu sibuk dengan rasa bersalahnya sendiri. Tidurnya terganggu mimpi buruk. Pekerjaannya mulai berantakan. Dia tidak punya waktu untuk memperhatikan kebiasaan malam Marlina yang keluar sebentar lalu masuk lagi. Semua berjalan tanpa ada yang tahu, kecuali tanah di depan pagar rumah Anggita yang setiap malam menyerap air yang sama. Air yang dibawa dari rumah dukun di Depok. Seminggu berlalu sejak Marlina mulai menyiramkan air itu. Kondisi Anggita semakin memburuk. Malam demi malam, nyeri di perutnya datang dengan intensitas yang semakin kuat. Tidak hanya sekali, tapi bergelombang. Datang tiba-tiba, bertahan beberapa menit, lalu hilang. Kemudian muncul lagi lebih parah. Malam itu, Anggita terbangun lagi dengan nyeri yang lebih hebat dari sebelumnya. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Perutnya terasa diremas-remas dari dalam. Gerakan janin sangat tidak normal, terlalu keras untuk usia kehamilan 3 bulan. Anggita meringkuk di kasur, giginya menggigit bibir menahan jeritan. Tolong, bisiknya lemah. Meski tidak ada siapa-siapa di rumah itu. Anggita mencoba bangun berjalan ke kamar mandi dengan terhuyung-huyung. Dia menyalakan keran, membasuh wajah dengan air dingin. Tapi itu tidak membantu. Rasa sakitnya semakin parah. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Tangannya gemetar memegang pinggiran wastafel. Dia ingin menelpon seseorang, siapa saja. Tapi siapa?
Perdana jauh di Kalimantan. Tidak mungkin tiba dalam waktu dekat. Fernando. Anggita mengambil handphone. Menatap nama Fernando di daftar kontak. Jari-jarinya gemetar menekan tombol panggil. Nada tunggu berbunyi 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tidak diangkat. Anggita mencoba lagi. Kali ini teleponnya langsung diputus. Anggita menatap layar handphone dengan mata berkaca-kaca. Fernando menolak panggilannya. Fernando, kumohon. Bisik Anggita sambil menangis. Tapi laki-laki itu tidak akan tahu, tidak akan peduli. Anggita mencoba menelpon lagi beberapa kali. Tapi hasilnya sama, ditolak terus. Fernando sengaja tidak mau menjawab. Mungkin dia takut, mungkin dia menyesal, atau mungkin dia sudah tidak peduli lagi. Anggita tidak tahu. Yang jelas dia sendirian sekarang. Rasa sakit datang lagi, kali ini lebih intens. Anggita jatuh berlutut di lantai kamar mandi. Tangannya memeluk perutnya. Dia ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Hanya rintihan lemah yang terdengar. Air matanya mengalir deras, bercampur keringat dingin. Kenapa ini terjadi? Anggita berbisik di antara isakannya. Dia mencoba berdiri, tapi kakinya lemas. Akhirnya Anggita merangkak kembali ke kamar, naik ke kasur dengan susah payah. Tubuhnya menggigil meski udara tidak dingin. Nyeri terus datang bergelombang. Tidak ada jeda yang cukup lama untuk dia bisa beristirahat. Anggita melirik jam. Masih lama sampai pagi. Dia harus bertahan sendiri. Tidak ada yang bisa dia hubungi. Ke dokter, tidak mungkin. Bagaimana dia menjelaskan kehamilan ini kalau ternyata ada masalah serius? Perdana baru tahu lewat telepon, belum pernah lihat hasil USG atau apapun. Kalau dokter tanya-tanya detail, rahasia Anggita bisa terbongkar. Malam itu berlalu sangat lambat. Anggita tidak tidur sama sekali. Nyeri terus datang silih berganti, kadang di perut bagian bawah, kadang menjalar ke pinggang, kadang terasa sampai ke dada. Gerakan janin semakin aneh, seperti gelisah atau kesakitan. Anggita tidak tahu apakah itu normal atau tidak. Dia tidak pernah hamil sebelumnya, tidak tahu apa yang seharusnya terjadi dan apa yang tidak. Pagi harinya Anggita mencoba bangun dari kasur. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, matanya sembab. Dia berjalan ke dapur, mencoba membuat teh hangat. Tapi begitu bau teh tercium, mual langsung menyerang. Anggita berlari ke kamar mandi, muntah sampai tidak ada yang keluar lagi. Siang hari rasa sakit sedikit mereda. Anggita berbaring di sofa, menatap kosong ke langit-langit. Handphonenya berbunyi, pesan masuk dari Perdana. Gimana kabar ibu dan calon bayi? Bapak kangen banget nih. Anggita membaca pesan itu dengan air mata mengalir. Dia tidak bisa balas dengan jujur. Jari-jarinya mengetik perlahan. Baik pak, kami sehat. Kangen juga. Bohong, semua bohong. Anggita tidak sehat. Bayinya entah bagaimana kondisinya, tapi dia tidak bisa bilang apa-apa. Dia sudah terlanjur masuk terlalu dalam ke dalam kebohongan ini. Sekarang dia harus menanggung akibatnya sendirian. Malam datang lagi. Rasa sakit kembali menyerang, lebih parah dari malam sebelumnya. Anggita hanya bisa meringkuk di kasur, menahan semua sendirian, berharap entah bagaimana ia akan berlalu. 2 minggu kemudian, malam takbiran Idul Fitri tiba. Perumahan yang biasanya sepi kini ramai dengan orang-orang keluar rumah. Anak-anak bermain petasan di jalan, remaja berkumpul di pos ronda. Orang dewasa ngobrol di teras sambil menunggu waktu takbir keliling. Suara tawa dan musik dangdut terdengar dari beberapa rumah yang mengadakan pengajian kecil-kecilan. Anggita duduk sendirian di sofa rumahnya yang gelap. Lampu hanya dinyalakan di ruang tamu, sisanya mati semua. Tubuhnya sudah sangat lemah. 2 minggu terakhir dia hampir tidak makan dengan benar. Setiap kali mencoba makan, langsung muntah. Badannya kurus, pipinya cekung, tapi perutnya tetap membesar. Kehamilannya sudah 4 bulan lebih sedikit. Dari jendela Anggita melihat Marlina dan Fernando
ikut bergabung dengan tetangga lain di depan pos ronda. Marlina terlihat sangat hamil. Perutnya sudah sangat besar. Sebentar lagi dia akan melahirkan. Fernando berdiri di samping istrinya, sesekali memegangi pinggang Marlina yang terlihat lelah. Mereka terlihat seperti pasangan bahagia yang sedang menanti kelahiran anak pertama. Anggita menutup gorden. Dadanya sesak melihat pemandangan itu. Fernando tidak pernah lagi menghubunginya. Semua pesan tidak dibalas. Semua panggilan ditolak. Laki-laki itu seolah melupakan Anggita dan bayi yang ada di perutnya. Bayi yang juga darah dagingnya. Pukul 8 malam, suara takbir keliling mulai terdengar dari ujung jalan. Suaranya keras, bercampur dengan suara beduk dan rebana. Orang-orang keluar rumah, ikut bersorak takbir. Anak-anak berlarian mengikuti mobil hias yang dipenuhi lampu warna-warni. Suasana sangat meriah. Tapi di dalam rumah Anggita, suasananya berbeda. Perempuan itu tiba-tiba merasakan nyeri yang paling hebat sejak 2 minggu terakhir. Rasa sakitnya seperti ditusuk pisau dari dalam perut, menjalar ke seluruh tubuh. Anggita jatuh dari sofa, tubuhnya merosot ke lantai. Rintinya pelan, tapi suaranya tenggelam oleh takbir yang sangat keras di luar. Tubuh Anggita berkeringat dingin, bajunya basah kuyup dalam hitungan detik. Pandangannya mulai kabur, hanya melihat bayangan-bayangan tidak jelas. Nafasnya pendek-pendek, dadanya naik turun dengan cepat. Dia mencoba meraih handphone yang terjatuh di dekat sofa, tapi tangannya tidak sampai. Nyeri datang lagi, lebih keras. Anggita berteriak, tapi suaranya tidak terdengar keluar. Takbir di luar terlalu keras, tidak ada yang akan dengar, tidak ada yang akan tahu. Fernando, tolong. Anggita memanggil nama itu berkali-kali. Suaranya semakin lemah, tapi Fernando ada di luar sana, berdiri di antara kerumunan orang. Tidak tahu apa yang terjadi di rumah sebelah. Anggita mencoba merangkak ke kamar mandi. Entah kenapa instingnya bilang dia harus ke sana. Tangannya menyeret tubuhnya yang sudah tidak kuat berdiri. Setiap gerakan terasa berat sekali. Kakinya sudah tidak bisa digerakkan dengan baik. Dia merangkak pelan, sangat pelan, melewati ruang tamu, melewati kamar, sampai akhirnya tiba di pintu kamar mandi. Anggita menyeret tubuhnya masuk. Lantai keramiknya dingin menyentuh kulitnya. Dia berbaring di sana, tubuhnya meringkuk, tangannya masih memegang perut. Nyeri terus datang tanpa henti. Tidak ada jeda lagi, hanya sakit yang terus menerus, semakin parah setiap detiknya. Fernando, kumohon, tolong aku. Bisik Anggita lemah. Air matanya mengalir membasahi pipi. Tapi tidak ada yang datang, tidak ada yang dengar. Suara takbir di luar semakin keras. Orang-orang bersorak, anak-anak tertawa. Petasan meledak di mana-mana. Perumahan dalam puncak kegembiraan menyambut hari raya. Tapi di kamar mandi rumah kecil itu, Anggita terbaring sendirian dengan rasa sakit yang tidak tertahankan. Tubuhnya semakin dingin, pandangannya semakin gelap, nafasnya semakin lemah. Anggita masih mencoba memanggil nama Fernando, tapi suaranya sudah tidak keluar lagi. Hanya bisikan yang hampir tidak terdengar. Tangannya masih memegang perut. Terasa gerakan janin yang semakin lemah juga. Perlahan, sangat perlahan, tubuh Anggita berhenti bergerak. Nafasnya berhenti. Tangannya terkulai di lantai. Matanya masih terbuka, menatap kosong ke langit-langit kamar mandi yang putih. Di luar takbir terus bergema keras. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi. Pagi Idul Fitri, matahari terbit dengan cerah. Orang-orang mulai keluar rumah dengan pakaian baru, bersiap pergi sholat Id. Anak-anak sudah rapi dengan baju koko dan gamis warna-warni. Suasana masih penuh kegembiraan setelah malam takbiran yang meriah. Pak Harto, tetangga yang rumahnya tepat di seberang rumah Anggita, keluar untuk menyalakan motor. Hidungnya mencium bau aneh yang menyengat.
Bau seperti dia tidak yakin, tapi itu bau yang tidak enak, membuat perutnya mual. "Bu, kamu cium bau aneh gak?" tanya Pak Harto pada istrinya yang baru keluar rumah. "Iya, dari tadi aku cium. Kayaknya dari rumah Mbak Anggita deh. Coba kamu cek, Pak." Pak Harto berjalan mendekat ke rumah Anggita. Bau itu semakin kuat. Dia mengetuk pagar, memanggil nama Anggita beberapa kali. Tidak ada jawaban. Pintu depan tertutup rapat. Gorden jendela juga tertutup semua. "Mbak Anggita? Mbak?" teriak Pak Harto sambil menggedor pagar lebih keras. Tetangga lain mulai berdatangan, penasaran dengan keributan itu. Fernando dan Marlina juga keluar rumah. Wajah Fernando langsung pucat melihat kerumunan di depan rumah Anggita. "Ada apa sih, Pak?" tanya tetangga lain. "Rumah Mbak Anggita bau aneh. Dari tadi dipanggil gak ada jawaban. Saya takut kenapa-napa," jawab Pak Harto dengan nada cemas. "Dobrak aja pintunya, Pak. Ini Idul Fitri. Masa dia gak keluar rumah sama sekali?" usul tetangga yang lain. Beberapa laki-laki akhirnya memaksa membuka pagar, lalu mendobrak pintu depan yang terkunci dari dalam. Pintu terbuka dengan bunyi keras. Bau menyengat langsung menyeruak keluar, membuat beberapa orang mundur sambil menutup hidung. Pak Harto masuk duluan, diikuti dua tetangga laki-laki lainnya. Mereka berjalan pelan menutup hidung dengan tangan. Rumah dalam keadaan gelap dan sepi, tidak ada tanda-tanda kehidupan. "Mbak Anggita?" panggil Pak Harto lagi. Mereka menyusuri ruang tamu, masuk ke kamar, tidak ada. Lalu menuju kamar mandi. Pintu kamar mandi sedikit terbuka. Pak Harto mendorong pintu itu perlahan. Di sana, terbaring tubuh Anggita di lantai keramik. Tubuhnya sudah kaku, kulitnya pucat kebiruan. Matanya masih terbuka, menatap kosong. Tangannya masih dalam posisi memegang perut yang sedikit membesar. Bau busuk keluar dari tubuh yang sudah mulai membusuk. Ya Allah! Pak Harto mundur dengan wajah pucat. Dia meninggal!" Tetangga yang di luar langsung heboh. Beberapa perempuan menjerit, anak-anak menangis ketakutan. Fernando yang mendengar itu langsung berlari masuk. Dia menerobos masuk ke dalam rumah, melihat ke arah kamar mandi. Mata Fernando bertemu dengan tubuh Anggita yang tergeletak di sana. Wajahnya yang pucat, perutnya yang membesar, tangannya yang masih memegang perut itu. Fernando berdiri terpaku, tubuhnya gemetar hebat. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara keluar. Anggita, anakku," bisiknya lemah sebelum matanya memutih dan tubuhnya roboh ke lantai dan pingsan. Kericuhan semakin besar. Seseorang menelpon polisi dan ambulan. Marlina yang melihat suaminya pingsan mencoba masuk, tapi ditahan tetangga lain karena takut membahayakan kandungannya. Perempuan itu menangis histeris di luar, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Polisi datang setengah jam kemudian, diikuti ambulan. Mereka memeriksa tempat kejadian, menginterogasi beberapa tetangga. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tidak ada luka di tubuh Anggita. Rumah tidak berantakan, tidak ada barang berharga yang hilang. Polisi menyimpulkan ini kematian karena sakit mendadak atau kecelakaan. Mungkin komplikasi kehamilan. Dia sendirian di rumah, gak ada yang nolong, kata salah satu polisi sambil mencatat laporan. Jenazah Anggita dibawa dengan kantong mayat. Fernando sudah sadar tapi kondisinya sangat buruk. Laki-laki itu tidak bisa berdiri, tubuhnya lemas, wajahnya kosong. Tetangga membantunya pulang ke rumah. Marlina memeluk suaminya sambil menangis. Tidak mengerti kenapa Fernando terlihat sangat hancur. Sore harinya Fernando duduk di teras rumahnya, menatap kosong ke depan. Marlina mencoba mengajaknya bicara, tapi Fernando tidak merespon. Laki-laki itu seperti patung, tidak bergerak, tidak bicara, hanya menatap kosong. Malam harinya sekitar pukul 10, Fernando masuk ke kamar. Marlina yang sedang istirahat di ruang tamu karena kandungannya yang berat, tidak menyadari suaminya
keluar lewat pintu belakang. Fernando menghilang dalam keheningan malam. Keesokan paginya, sekitar pukul 6, telepon Marlina berdering keras. Perempuan itu terbangun dengan susah payah. Perutnya sudah sangat berat. Dia mengangkat telepon dengan mata masih setengah terpejam. Halo, selamat pagi. Ini istri Pak Fernando ya? Saya dari mes sopir tempat Pak Fernando bekerja. Tolong segera datang ke sini. Ada kejadian. Suara di seberang terdengar panik dan tersendat-sendat. Marlina langsung terduduk. Jantungnya berdegup kencang. Ada apa? Suami saya kenapa? Tolong datang sekarang, Bu. Kami sudah telepon polisi juga. Telepon terputus. Marlina mencoba menelpon Fernando berkali-kali, tapi tidak diangkat. Tangannya gemetar menekan nomor kontak keluarga Fernando, minta tolong diantar ke mes itu. Setengah jam kemudian kakak ipar Marlina datang menjemput. Perjalanan terasa sangat lama meski sebenarnya hanya 20 menit. Begitu sampai di mes sudah ada kerumunan orang dan mobil polisi terparkir di depan. Marlina turun dari mobil dengan susah payah, berjalan terhuyung-huyung mendekati kerumunan. Maaf Bu, Ibu gak boleh masuk dulu, kata seorang polisi menahan Marlina. Suami saya di mana? Saya mau lihat suami saya, teriak Marlina dengan suara pecah. Polisi itu menatapnya dengan tatapan iba. Ibu sebaiknya duduk dulu. Enggak, saya mau lihat dia sekarang. Tapi Marlina tidak perlu masuk untuk tahu. Dari pintu mes yang terbuka, dia melihat sekilas tandu berisi kantong mayat, dibawa keluar oleh petugas. Tubuh Marlina lemas seketika. Kakak iparnya menangkap tubuhnya sebelum jatuh ke tanah. Fernando, bisik Marlina lemah. Air matanya mengalir tanpa suara. Polisi menjelaskan dengan singkat. Fernando ditemukan tewas gantung diri di kamar mesnya pagi tadi oleh teman kerjanya. Tidak ada suara, tidak ada pesan terakhir, hanya tubuh yang sudah dingin digantung di kusen pintu. Marlina tidak ingat bagaimana dia bisa pulang ke rumah. Yang dia ingat hanya tangisan yang tidak berhenti, rasa sakit di dada yang tidak tertahankan, dan perut yang semakin terasa berat. Suaminya pergi selamanya, meninggalkannya sendirian dengan kandungan yang sebentar lagi akan lahir. Hari-hari setelah pemakaman Fernando berlalu seperti kabut. Marlina hidup dalam kekosongan. Makan karena terpaksa, tidur karena lelah, bangun karena kandungannya menendang keras. Dia tidak punya air mata lagi. Semua sudah habis. 10 hari setelah kematian Fernando, tengah malam, Marlina merasakan kontraksi pertama. Air ketubannya pecah. Kakak iparnya langsung membawa Marlina ke rumah sakit. Proses persalinan berjalan cepat. Kurang dari 4 jam, tangisan bayi laki-laki terdengar memenuhi ruang bersalin. Selamat Bu, bayinya laki-laki, sehat sempurna, kata bidan sambil menyerahkan bayi yang sudah dibersihkan dan dibedong. Marlina menerima bayi itu dengan tangan gemetar. Wajah kecil itu tertidur tenang, kulitnya merah muda, nafasnya teratur, begitu indah, begitu sempurna, tidak tahu apa-apa tentang dosa orang tuanya. Air mata Marlina mengalir tanpa suara. Kali ini bukan air mata kesedihan semata, tapi campuran banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Dia menatap wajah anaknya yang damai, lalu berbisik dengan suara tersendat. Maafkan ibu, maafkan kami semua. Kamu tidak salah apa-apa nak. Kamu cuma lahir di tengah-tengah dosa orang dewasa yang tidak bisa menjaga hati masing-masing. Marlina memeluk bayinya erat-erat, menangis pelan sampai baunya bergetar. Di dalam pelukannya anak kecil itu menggenggam jari ibunya dengan erat, seolah berkata tanpa suara, "Aku di sini, Bu." Marlina tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dia harus membesarkan anaknya sendirian, membawa beban rasa bersalah yang akan menemani setiap langkahnya seumur hidup. Setiap kali melihat wajah anaknya, dia akan ingat Fernando,
akan ingat Anggita, akan ingat malam-malam dia menyiramkan air itu di depan pagar. Perumahan kembali sepi setelah semua kejadian itu. Rumah Anggita dikunci rapat, tidak ada yang berani masuk. Rumah Marlina masih berdiri di sebelahnya, tapi tidak ada lagi tawa atau obrolan hangat di antara dua pagar itu. Hanya dinding pemisah yang menyimpan rahasia dan tanah yang pernah basah oleh air dari sebotol kecil yang dibawa dari Depok. Marlina duduk di teras rumahnya dengan bayinya di gendongan. Matanya menatap pagar rendah yang memisahkan rumahnya dengan rumah tetangga yang sekarang kosong. Luka itu tidak akan pernah hilang, akan selalu ada, mengikuti setiap tarikan nafasnya, setiap detak jantung anaknya, setiap malam dia menutup mata. Tapi hidup harus terus berjalan untuk anaknya, untuk bayi laki-laki kecil yang tidak bersalah apa-apa ini. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.